Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu subhanahu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rasulihin nabiyyil ummiyil aminil makinil halinil karimir raufir rahim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Mau beriman, silakan. Mau kafir juga silakan. Namun dengan sifatnya yang Maha Rahman dan Rahim, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim agar dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup supaya kita tidak salah memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang hak dan mana pula yang batil. Namun masih banyak di antara kita yang mempelajari dan memahami Al-Qur'anul Karim hanya sebagai ilmu pengetahuan, tetapi bukan sebagai petunjuk, bukan sebagai pedoman hidup untuk meraih kebahagiaan baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, tentu saja masih banyak di antara kita yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan amanat, namun kita masih banyak berkhianat. Kita membaca Al-Quran, namun kita masih banyak mendustakan Al-Quran. Yang lebih dahsyat lagi, kita diam, membiarkan dan melegalkan berbagai kemungkaran dan kecurangan yang terjadi di sekitar kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita pasti mati? Bukankah kematian itu adalah dekat? Bukankah bahwa kematian itu adalah awal daripada kehidupan? Jika demikian, apa bekal yang akan kita bawa kelak? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad. Hadis itu berisikan pesan malaikat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang berbunyi, Ja'a Jibril ila Rasulullah SAW, qala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyit. Telah datang Jibril kepada Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, wahai Muhammad, isma syi'ta, hiduplah semaumu, kamu pasti akan mati. Statement atau imperatif kalimat yang seperti ini menunjukkan bahwa ini adalah peringatan yang sangat keras yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Hiduplah kamu, tapi kamu akan mati. Ini menunjukkan bahwa kita harus banyak amal. Kita harus mempersiapkan bekal untuk kematian. Oleh karena itu kita tidak harus nekat mati tapi tidak membawa apa-apa. Kemudian pesan yang kedua adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Berbuatlah kamu sesuatu yang kamu inginkan, tapi perbuatan yang kamu lakukan itu akan berimbas kepada kamu, akan berbalik kepada kamu. Kamu berbuat baik, maka yang lain, orang lain akan berbuat baik kepada kamu. Kamu menyakiti orang lain akan menyakiti kamu. Kamu berinfak, bersedekah, maka orang lain akan memudahkan kepada kita. Ini penting. Dan pesan yang ketiga yang disampaikan oleh malaikat adalah wahbib man syi'ta fa innaka mafarid.
cintailah apa yang kamu sukai, tapi kamu pasti akan berpisah. Mencintai wanita yang cantik boleh, mencintai harta, mencintai kendaraan, mencintai jabatan dan lain sebagainya boleh. Tetapi kamu tinggalkan apa yang kamu cintai, kamu akan tinggalkan. Oleh karena itu benar Al-Quranul Karim menyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya ada suatu penduduk negeri yang beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim, pasti kami akan bukakan untuk mereka barokatin minas samai wal ardh, keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan terhadap apa-apa yang mereka lakukan. Barokatin ini para ulama menerjemahkan adalah keberkahan itu adalah kesuksesan atau bertambahnya segala sesuatu terhadap yang baik. Jadi kebaikan akan bertambah. Kalau kita mengalami kesulitan, maka yang datang adalah kebaikan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada korelasi tadi bahwa kita hidup ini sebentar dan kematian itu adalah dekat. Kemudian kematian adalah awal daripada kehidupan yang sebenarnya. Oleh karena itu bisa jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, COVID-19 yang terjadi sekarang ini disebabkan karena kita tidak beriman dan kita tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menurunkan peringatan kepada kita. Apakah kita tidak menyadari hal-hal yang memang telah kita lakukan kesalahan? Apakah kita tidak menyadari bahwa kita telah banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang seperti yang saya katakan, kita diam, bungkam, melegalkan dan membiarkan berbagai kemungkaran, bahkan kecurangan yang terjadi di dunia. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama di akhir atau penghujung dan puasa ini bertobat, memohonkan ampun kepada Allah. Mudah-mudahan COVID-19 yang sedang kita alami sekarang ini segera berakhir dan kita akan melaksanakan berbagai aktivitas seperti biasanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.